Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku sekalian, para santriyin dan santriwati yang dirahmati Allah, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini dengan berkat pesta inayahnya kita semua dianugerahi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kita hadir sekaligus bermuajahah dalam acara rutin kita, pengajian malam Rabu yang tertunda berapa kali Rabu, mungkin 2 kali Rabu karena para santri dan santriwatinya sedang mengadakan ujian madinnya. Selawat masalam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk berkahnya acara ini mari kita buka dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, judul pengajian kita malam ini ialah sifat golongan ahli bid'ah. Saya ulang, sifat golongan ahli bid'ah. Ada orang bertanya itu kepada ulama. Pertanyaannya mengatakan, apakah Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita ciri-ciri golongan ahli bid'ah? Ulama menjawab, ya. Dia jawab, ya. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada umatnya tentang ciri-ciri golongan bid'ah, golongan yang membuat ketentuan baru. Ciri mereka adalah menggunakan dalil ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan berkaitan dengan orang-orang musyrik untuk diterapkan pada orang-orang mukmin. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya untuk orang musyrik, tapi ditujukan ayat ini kepada orang-orang yang sudah beriman. Artinya dia ini menyalahgunakan dalil. Seperti kita lihat itu ayat Quran surat Asy-Syura ayat 213. Jadi surat Asy-Syura ayat 213. Ini ayat ini ditujukan kepada orang musyrik, tapi digunakan untuk membid'ahkan orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 213, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara." Maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang selain di samping Allah. Ini orang musyrik. Masa orang yang mengucap 2 kalimat syahadat seperti ini? Ini ya ayat pertama yang digunakan. Kemudian ayat yang kedua itu surat Al-Jin
ayat 213 juga Allah berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ini juga ayat ini untuk orang musyrik. Kemudian yang ketiga itu ada surat Yunus ayat 106. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka." Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat kepadamu selain Allah. Ini juga ayat ini untuk orang-orang musyrik, bukan untuk orang beriman. Kemudian yang keempat, surat Al-A'raf ayat 194. Allah berfirman, "Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum." Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk atau yang lemah yang serupa dengan kamu. Nah, dengan ayat-ayat lain seperti tersebut yang jelas-jelas untuk merongrong orang-orang musyrik yang meyakini atau mempercayai ketuhanan selain Allah dan keberhakannya disembah. Para ulama memberi komentar golongan yang memiliki sikap seperti di atas sebagai berikut. Apa kata ulama tentang menggunakan ayat-ayat tadi? Salah sasaran yang seharusnya kepada orang musyrik digunakan untuk orang-orang yang beriman. Nah, para ulama memberi komentar golongan yang memiliki sikap seperti di atas sebagai berikut. Ucapan mereka atau golongan ahli bid'ah seluruhnya membuat kekaburan dalam agama dan merupakan usaha menyesatkan orang-orang Islam yang masih awam. Karena sesungguhnya tak seorang pun orang mukmin yang bertauhid mempunyai kepercayaan seperti kepercayaan orang-orang musyrik. Lalu bagaimana mereka menyamakan orang-orang beriman dengan orang-orang yang musyrik? Maha suci Engkau ya Allah. Pendapat tersebut adalah sebuah kebohongan besar. Selanjutnya para ulama menegaskan bahwa golongan ahli bid'ah yang nyeleneh itu tidak memiliki dasar-dasar yang kuat dan sama sekali bukan dari mazhab yang dapat dipertanggungjawabkan. Umumnya mereka itu golongan terpelajar yang dangkal ilmu pengetahuannya yang sebenarnya layak dikategorikan golongan awam. Mereka itu bukanlah termasuk orang-orang yang layak dimintai petunjuk dan bukan pula orang-orang yang layak dianggap sebagai ulama dalam Islam. Ada golongan ulama ahli tahqiq yang benar-benar kuat keimanannya, tulus dalam beramal, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan syariatnya, senantiasa aktif membimbing umat menuju kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, mencurahkan segala kemampuan mereka untuk menyanggah golongan ahli tersebut.
Para ulama ahli tahqiq ini menjelaskan kepada orang-orang yang tentang hakikat golongan ahli bid'ah dan kesesatan mereka dalam mengeluarkan hukum. Penjelasan mereka itu dimuat dalam beberapa kitab yang mereka tulis, seperti satu, ini saya catat, itu seperti kitab Shifa'us Siqam namanya, dikarang oleh Taqiyuddin As-Subki. Yang kedua ada namanya kitab Syahidul Haq yang dikarang oleh Imam An-Nabhani. Yang ketiga ada namanya Ad-Darut Thaniyah, dikarang oleh Said Ahmad Dahlan. Yang keempat ada namanya Ghathul Ibad, dikarang oleh Syekh Abu Yusuf Al-Hammami. Kemudian yang kelima ada namanya Kitab Furqanul Quran oleh Syekh Salmah Al-Qadai. Kemudian yang keenam ada namanya Kitab Sulhul Ikhwan, dikarang oleh Syekh Daud Al-Effendi. Kemudian yang ketujuh ada namanya Kitab Bara'atul Asrariyin min Aqidatil Mukhtalifin, dikarang oleh Abu Hamid Al-Marzuki. Kemudian ada kitab yang ke-8 namanya As-Sawaiq Al-Lahiriyah, dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Kemudian yang ke-9 Nafasur Rahman, dikarang oleh Syekh Ismail bin Mahdi Al-Garban. Kemudian yang ke-10 ada namanya Jauharul Manazihim oleh Imam Ibnu Hajar, dan masih banyak yang lain-lain itu yang menerangkan tentang betapa tidak benarnya lah paham-paham orang-orang yang selalu membid'ahkan orang. Nah, oleh Imam Ibnu Hajar masih banyak lagi kata. Kemudian ada timbul pertanyaan lagi, bolehkah mengkafirkan orang Islam? Jadi orang Islam dikafirkan itu sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bid'ah. Itu bolehkah orang seperti itu? Ulama menjawab tidak boleh. Sungguhnya mengkafirkan orang Islam atau orang yang telah mengucapkan kalimah syahadah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, merupakan perkara berat. Misalnya sekarang orang ahli sunnah dikafir-kafirkan, dibidah-bidahkan, padahal orang-orang ahli sunnah ini dia sholat, dia ngaji, dia segalanya yang dikerjakan. Tidak ada yang berani melakukannya kecuali orang-orang yang memang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang buruk prasangkanya dan mengikuti dorongan hawa nafsunya. Kemudian timbul pertanyaan lagi, apakah ada dalilnya? Ulama jawab, di dalam hadis yang sahih ada disebutkan, sabda Nabi mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza kafara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma in kana ma qala wa illa raja'at ilaih. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang mengkafirkan saudara sesamanya, sesama Islam misalnya, dia kafir-kafirkan, maka pengkafiran itu pasti menimpa kepada salah satunya. Jika yang dikafirkan itu memang kafir, maka ia kafir. Jika yang dikafirkan itu tidak kafir, maka kafiran itu kembali menimpa kepada orang yang mengkafirkan itu. Kalau kita katakan orang Islam kafir, maka kafirnya kembali kepada orang yang mengatakan kafir. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Abu Bakar Al-Baiqalani mengatakan, memasukkan 1000 orang kafir
ke dalam Islam karena ada kemiripan Islam dalam satu hal saja, itu lebih kecil resikonya daripada mengkafirkan seorang muslim karena ada 1000 kemiripan kekafiran. Nah, ini mengkafirkan hanya seorang muslim. Lalu bagaimana halnya orang yang berani mengkafirkan mayoritas orang Islam? Pertama, untuk diketahui itu orang-orang NU itu sudah sekitar 80 juta itu di Indonesia. Bahkan NU itu sudah ada di luar negeri, sifatnya internasional bukan nasional. Itu semua orang Islam. Orang yang berani mengkafirkan mayoritas orang Islam dalam menghukuminya syirik hanya karena mereka melakukan tawasul misalnya. Hanya dia melakukan nelong, mitu, nyewa, atau karena dia melakukan peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid, Nuzul, Mi'raj, dan mengambil berkah peninggalan orang-orang baik, misalnya untuk minta berkah gitu. Atau misalnya karena dia cium Al-Quran, katakan syirik bid'ah. Bahkan ada baru-baru saya dengar itu betul tidaknya, dosa orang tahlilan dan yasinan itu seperti dosanya menjima ibunya kan. Sampai begitu dia berkata, lantaran kita nyiwa mitu sama dosanya dengan menjima ibunya kan. Sementara keimanan mereka telah jelas, nyata, dan hati mereka tetap mengesahkan Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kok berani-rani dia mengatakan dia itu syirik bid'ah, sesat. Nah, dalam menolak orang-orang yang biasa mengkafirkan orang-orang Islam hanya dengan alasan hanya seperti itu, dan orang-orang yang mengikuti mazhab yang berpendirian seperti itu, lantaran kita mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, yang di dalamnya syarat dengan paham-paham yang keliru, cukuplah kiranya membaca kembali sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Sungguhnya setan benar-benar putus asa dalam usahanya agar disembah oleh orang-orang yang menjalankan sholat di semenanjung Arab, tapi setan mengambil cara adu domba di antara mereka. Jadi supaya umat Islam ini kacau di antara satu dengan yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW dengan tegas menjelaskan bahwa orang-orang dari umat ini yang mengamalkan sholat, tidak menyembah kepada selain Allah selamanya, dan tidak berbuat syirik atau menyekutukan Tuhan lain dengan Allah. Dalam sebuah hadis juga disebutkan itu, dalam riwayat lain ketika Nabi SAW itu melakukan ibadah haji wada, bersabda, Inna syaitana qad aisa an ya'buda bi ardikum hadhihi ba'da hadzal yawm abadan walakinnahu radiya minkum ma duna dzalik mimma tahtakiruna min a'malikum fahdharu ala dinikum. Sungguhnya setan telah putus asa dalam usahanya agar dapat disembah di bumi kalian semua ini sesudah hari ini untuk selama-lamanya. Tapi setan merasa
puas dengan usahanya selain itu berupa kerendahan perbuatan atau amal kamu semua, maka berhati-hatilah terhadap urusan agama kamu semua. Nah, demikian itulah peringatan Rasulullah SAW yang pasti benar, karena beliau tidak berkata menurut hawa nafsunya apabila beliau mengucapkan semata-mata wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Inilah pengajian kita pada hari ini, untuk kita waspadai kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya paling benar, itu paling sunnah itu. Kalau yang lain adalah orang-orang bid'ah, orang sesat, orang kafir itu. Jangan diherukan. Jadi kita kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat, berpuasa pada bulan Ramadan, sholat 5 waktu, naik haji, lalu dikafir-kafirkan, itu kan tidak pas. Mau dikafir-kafirkan, mau dibidah-bidahkan, masa sekedar tahlilan yasinanku, dosa kita seperti menjimai ibu kita, itu keterlaluan. Tidak boleh ini anak. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, itu mengambil, atau tadi kita kan biasa orang-orang ahli sunnah ini ngambil berkah sama gurunya, ambil berkah sama orang-orang alim itu. Nah, ini kok bagaimana itu sikap kita itu mengambil berkah dengan jejak orang-orang baik? Ada yang bertanya itu, bolehkah kita mengambil berkah dari jejak orang-orang soleh? Itu pertanyaannya. Dijawab sama ulama, boleh untuk mengambil berkah. Sama dengan cium tangan itu anak-anak itu ya. Tuh. Itu ada 5 macam kalau tidak salah. Mungkin ada yang saya ini. Ada yang suka nyium tangan ya. Nah, ini saya baca di dalam kitab An-Nawadir halaman 147. Kata ulama, mencium tangan itu ada 5 macam ciuman gitu. Kata ulama, ciuman itu berapa? 5 macam itu. Ya. Pertama namanya ciuman rahmah. Apa namanya? Ciuman rahmah atau ciuman kasih sayang. Nah, ini terhadap anak. Jadi kalau kamu punya anak nanti dicium anaknya di keningnya gitu kan, itu namanya ciuman apa? Ya, ciuman rahmah namanya. Ciuman apa? Ya, supaya kamu tahu. Bagaimana? Jadi keningnya yang dia cium itu ya. Nah, itu ciuman apa namanya tadi? Ciuman rahmah, ciuman anak ya. Tuh. Terhadap anak. Ciuman orang tua terhadap anaknya itu namanya ciuman apa? Nah, kemudian yang kedua tuh ya, tolong tenang. Ciuman takarromah. Apa namanya? Ciuman takarromah itu orang ciuman orang tua itu terhadap anaknya. Tadi apa tadi itu? Anak terhadap orang tua, terhadap anak ciuman. Karena sekarang kepada orang tua, anak mencium orang tuanya, itu namanya apa? Ciuman takarromah. Kemudian yang ketiga ciuman ijlala. Apa namanya? Ya, ciuman ijlala yaitu
ciuman tangan sultan atau kepada guru. Itu. Ada bilang kalau tapak tangannya kita cium itu kehormatan. Tapi kalau telapak tangannya adalah berkah. Makanya dua aja digitukan dia itu. Kalau sini penghormatan, kalau sini ada berkah. Tapi jangan didelat ya. Kemudian yang keempat, ciuman ta'abud. Apa namanya? Ciuman ta'abud itu adalah mencium Hajar al-Aswad. Jadi kita disuruh mencium Hajar al-Aswad. Perintah ini, kita tidak tahu kenapa kita suruh. Makanya Sayyidina Umar bilang, kamu batu, dia bilang Sayyidina Umar itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat, tapi aku mencium kamu karena pernah Rasulullah mencium kamu. Sehingga kita diperintah untuk menciumnya itu adalah ta'abudi namanya. Apa? Ya, ta'abudi, masalah pengabdian saja. Nah, kemudian yang kelima, ciuman syahwat. Ini ciuman syahwat itu artinya seorang laki-laki mencium istrinya, ya, atau seorang perempuan mencium suaminya. Menyentuhnya aja dapat 1 pahala, menciumnya 10. Kalau memeluknya itu 100. Tapi nanti kalau sudah punya pasangan, tidak boleh sekarang. Nah itu, jadi ciuman aja ada hukumnya. Keterangan ini saya dapat di dalam kitab An-Nawadir halaman 147. Jadi yang pertama ciuman apa namanya? Rahmah, kasih sayang terhadap orang tua terhadap anak-anaknya. Kedua, ciuman takarrama, orang tua terhadap anak-anaknya dan anak terhadap orang tuanya. Dan yang ketiga, ciuman ijlal, yaitu ciuman kepada raja atau kepada guru. Yang keempat, ciuman ta'abudi, mencium Hajar al-Aswad. Yang kelima, ciuman syahwat. Nah ya, itu kalau itu makanya ada pemanasan dulu itu. Jadi kan ya, jadi kalau dengar nih anak-anak, tidak boleh seorang suami terhadap istrinya itu seperti kuda aja itu. Jadi ada pemanasan gitu. Nah, diawali dengan ciuman tadi itu. Ya, kalau sini boleh, ini boleh, ini boleh. Kalau seorang istri terhadap suaminya, bahkan ada ada mengatakan itu. Saya dengar seorang ulama bilang begini, kalau ada seorang istri minta duluan sama suaminya itu sama pahalanya dengan umroh. Ya. Ini anak-anak, ya saya lanjutkan anak-anak. Apakah boleh kita itu mengambil berkah dari jejak-jejak orang-orang soleh? Pertanyaan. Lalu ulama jawab boleh, kata. Nanya lagi, apakah ada dalilnya? Kamu tadi sudah kejabat tangan untuk minta berkah itu sama gurunya. Apakah ada dalilnya?
Jawab ulama banyak sekali dalilnya. Ini banyak sekali katanya. Sebagian besar diantaranya itu adalah perbuatan pengambilan berkah oleh para sahabat dan permohonan syafaat mereka dengan jejak-jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau masih hidup maupun sesudah meninggal, yang banyak disebutkan itu dalam hadis dan asar sahabat maksudnya. Di antaranya sabda Nabi an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu fil burdatil lati istawhabaha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam falamahu ashabu ala talabiha minhu sallallahu alaihi wasallam wa kana la bisaha wa qala inna ma sa'altu iyyaha litakuna kafani wa fi riwayatin rajautu barakataha hina labisaha Nabi sallallahu alaihi wasallam la'alli akfanu biha. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad tentang kain yang ia minta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dicemoh oleh para sahabat karena kain itu sedang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal berkata, aku meminta kain itu kepada beliau hanya untuk kain kapanku nanti katanya. Dalam suatu riwayat lain itu disebutkan saya berharap itu berkah kain Rasulullah SAW ketika dipakainya, barangkali saya nanti dikafani dengannya. Nah jadi ini sahabat tadi itu dia minta kain Nabi itu sehingga orang lain ngolong dia gitu, tapi dia jawab apa? Saya minta itu kain itu bukan untuk saya pakai tapi nanti untuk kain kafannya. Nah, berarti ini dia minta berkahnya. Jadi tidak salah kalau seorang murid itu minta bajunya gurunya gitu. Apalagi nanti ya kalau orang ahli sufi, ahli tarekah itu, kalau dia akan dijadikan sebagai badal atau jadi khalifah istilahnya, dia akan diminta namanya itu khirqah. Khirqah itu adalah penyerahan sorban dan kupiah, tapi dia dulu memberikan kepada guru sorban dengan kupiah itu, dan guru itu memberikan kepada muridnya. Nah itu adalah sebagai tanda bahwa dia boleh menjadi badal atau menjadi khalifah. Nah itu sekedar berkah aja itu. Jadi dengan dasar ini, hadis ini bahwa sahabat itu minta, misalnya Sa'ad bin Sa'ad tadi itu, baju Rasulullah, kain Rasulullah itu bukan untuk dipakai tapi untuk mengambil berkah nanti supaya dia bisa menjadi kafannya. Ini hadis pertama. Ya, ini jangan kita bilang nanti orang minta berkah itu syirik-syirik gitu. Bukan dia nyembah tempat dia mengambil berkah itu. Hadis kedua mungkin tidak semua saya bacakan sekarang. Inna Asma'a binta Abi Bakr Siddiq fi hadisin qalat fihi hadhihi jubbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajat ila jubbati tayalisiyah kisraniyah qalat hadhihi kanat inda Aisyah falamma qabattuha fa nahnu nagsiluha lil marada panas tashfi biha. Sungguhnya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah hadis berkata, ini adalah jubah Rasulullah SAW. Kemudian ia mengeluarkan sebuah jubah kebesaran kaisar, kemudian berkata, jubah ini dulu ada pada Aisyah, dan ketika ia wafat maka aku rawat jubah tersebut. Kami membasuhnya dan mengambil air bekas basuhan untuk orang-orang sakit. Kami memohon kesembuhan melalui jubah itu. Jadi di sini bukan sama Nabi dia tawassul, tapi dia tawassul dengan jubah Nabi. Gitu. Apalagi kepada Nabi. Gitu. Ini. Jadi itu yang direndamkan itu untuk dia kasih airnya itu kepada orang lain. Kita dikasahkan sirik-sirik gitu.
Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang ketiga, saya bacakan lagi satu saja. Ini dalil untuk mengambil berkah. Kayaknya tadi sudah saya bilang itu. Untuk mendapatkan berkah guru itu jalannya adalah banyak-banyak khidmat. Tuh. Kalau kita nakal-nakal sama guru tidak dapat berkah itu. Malahan kita rebutkan itu kalau suruhnya aku apa itu. Jadi banyak. Ada dulu yang cerita sama saya itu anak-anak itu. Nah, kalau ada santri di Jawa saya tidak ingat itu. Ada santri ini disuruh tanam tebu 1 hektar itu sama dengan 100 are itu. Kalau kita namanya 2 tanah. Cuma diana aja itu dia tanam lagi itu sudah disiapkan itu, cuma dia untuk menanam. Tapi dia sendiri yang disuruh, kamu itu tanam tebu itu yang 1 hektar itu sampai batasnya tenggelam matahari. Tenggelam matahari cuma dia dapat 50 hari itu, setengah hektar itu. Tidak bisa semuanya Pak Kiai katanya, saya sudah habis tanah. Ya sudah, pulang kamu di sana hafal Al-Quran 20 juz. Dia hafal 20 juz. Dengan berkah khidmatnya kepada guru. Ini kadang-kadang mau gotong royong, jaga bat, timuk dan tokol. Timuk bat dan tokol, tengah, dia duanya dan tokol. Bagaimana? Jadi tinggi khidmatnya. Insya Allah dia akan dapat berkah. Saya cerita sendiri ya sama guru saya itu. Saya pernah berkhidmat sama Tuan Guru Abahar dulu. Dan kebetulan paman saya itu Tuan Guru Abahar itu. Waktu dia meneliti tarekat Lombok Barat, belum ada wali kota itu belum ada. Semuanya ini Lombok Barat. Sampai ke LU. Tiga kabupaten ini, ibu kota ini tiga dulu. Dan beliau ini almarhumnya, mari kita fatihahkan. Syawalillahi lahul fatihah. Waktu itu saya pakai sepeda ontel itu. Tidak ada orang punya Honda waktu itu. Saya baru ya seumur saya seperti Toha lah gitu. Kayak Toha itu sedang apa namanya sedang asmara tinggi waktu itu. Banyak yang naksir sama saya waktu itu. Itu pakai sepeda ontel. Kebetulan merek sepeda saya namanya Mehdud. Ayo Abrar, kita kepada Tuan Guru katanya untuk kita tanyakan masalah tarekat. Dan beliau itu belum mengajarkan tarekat waktu itu, tapi dia menjadi ketua tarekat. Terus dia naik di sepeda saya itu masa anda kenal namanya Gebang itu ya, ada di situ namanya Tuan Guru Munir dulu sana itu. Terus batunya itu luar biasa itu, besar-besar di situ. Terus saya gonceng dia, nggak mau turun dia. Itu. Dan beliau itu tidak pernah mulutnya itu diam, zikir terus dia itu. Biar begitu rawan jalan itu, dan dia kan agak jurang gitu kan, turun ke Gebang itu. Saya tidak apa-apa. Nah ini gitulah khidmat saya. Terus dicari sama tonggoran yang lain, terus ke dasar karangannya dan sebagainya. Itu saya sering berkhidmat dengan beliau itu. Kalau dia ngaji dulu ke Ketapang kemana saya ikut, saya disuruh ngaji gitu. Jadi pembukaan pengajian ya, itu pakai dokar yang tinggi itu. Nah ini anak-anak, jadi jangan kamu segan-segan untuk tidak berkhidmat kepada gurunya, termasuk berkhidmat di pondok ini.
Jangan kasih kotor pondok ini. Manfaatnya kembali kepada kamu dan berkahnya kembali kepada kamu. Ini sudah tadi. Cuma jubah Nabi direndam lalu dikasih orang sakit. Jadi sembuh. Ya jangan bilang mengatakan berkah itu tidak ada dalilnya. Tidak punya kitab dia mungkin. Ini saya baru sampaikan berapa dari itu? 3 kan? An Abdullah bin Mahib qad arsalatni ummi ila ummi Salamah radhiyallahu anha bi qadahin min ma'in faja'at bi hal jaljali min fiddatin fihi syarun bin sya'rin nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana idza asaba al insanu 'ainun aw syai'un bu'ita ilaiha fatamakhadhuhu lahu fa yashrabu minhu fa atratu fil jaljali para itu syarati humrin. Ini hadis yang keempat. Tadi sudah dikatakan dalilnya terlalu banyak. Dari Abdullah bin Muwahhib, ia berkata, ibuku mengutusku menghadap Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Rasulullah yang paling tua dia. Dengan membawa secawan air. Kalau di sini apa namanya secawan air no? Semacam selumur air ya. Ya kadang-kadang dengan tina mendengandangi itepetanai. Bagaimana bisa berkah itu? Mulai kan aqua 2 jauh adik seki anu. Ini itu suruh pedai. Bagaimana bisa berkah itu? Kemudian Ummi Salamah itu membawa sejenis botol perak yang berisi beberapa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi jubahnya, sekarang yang rambut Rasulullah. Biasanya jika ada orang terkena ain atau sesuatu, ya ain itu maksudnya kena mata atau kena seher itu, maka dibawa kepadanya, lalu Ummu Salamah mencelupkannya ke dalam air. Yang dicelupkan itu rambut Rasulullah. Dan orang-orang tersebut meminumnya. Aku melihat botol perak itu dan aku melihat ada beberapa rambut merah. Jadi rambut Rasulullah itu merah waktu itu yang dicelupkan dalam air itu, lalu itu dipakai untuk mengobati orang yang sakit itu. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya sangat sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin untuk kesempatan lain masih banyak sekali hadisnya ini mengenai tentang ambil berkah itu dari Rasulullah. Mungkin nanti akan dijelaskan juga ngambil berkah kepada orang-orang soleh atau kepada para sahabat. Nah ini waktunya sudah 9:30. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim santri Darun Najah Al-Falah. Mumpung pembahasan pada malam ini terkait dengan masalah bid'ah, kalau kita lihat terkait dengan perkembangan zaman, khususnya di Indonesia ini, mubalek atau penceramah itu semakin banyak, sedangkan orang alim itu semakin sedikit. Nah, bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang dikit-dikit mengkafirkan orang, terus dikit-dikit mari kita kembali kepada hadis dan Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya dan bagaimana caranya agar kita terhindar dari hal tersebut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya meninggalkan ibu untuk melakukan sholat? Waktu apa? Waktu sedang apa? Sedang sakit atau? Enggak, sedang sakit. Nah, sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah satu cara kita menyikapi pendapat orang-orang baru ini sudah malam ini sedang kita untuk menyikapi itu mana yang sebenarnya gitu.
Jadi kita berikan dia penjelasan itu kan, apa sebenarnya, apa benar dia itu, penjelasannya dia itu. Makanya jangan pelajari dia aja, apalagi pelajarilah paham ahli sunnah wal jamaah, pelajari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Tapi ingat itu, kitab-kitab ahli sunnah itu banyak dipalsukan sekarang. Lalu dia pakai dalil untuk kita menggebuk kita itu. Nah ini, jadi sikap kita banyak-banyak membaca, dan membaca itu bukan hanya sendirian, tapi tanyalah kepada ahlinya. Ini benar pendapatnya apa enggak? Misalnya dia baca buku-buku yang dibeli di toko itu, tanyakan ini apakah ini buku orang ahli sunnah wal jamaah atau buku orang-orang yang suka ahli bid'ah tadi. Itu satu, saya cara menyikapinya. Seperti saya itu banyak baca, bahkan bukunya dia saya baca juga. Nah tapi seperti itu juga harus waspada juga kan. Yang kedua, bagaimana hukumnya meninggalkan ibu waktu dalam keadaan sakit untuk pergi berjamaah atau berjumat. Itu bagian daripada uzur Jumat. Jadi boleh dah dia berjumat itu, ya, karena menunggu ibunya, apalagi ibunya saudaranya, tidak ada yang menunggu dia di rumah. Kalau ditinggalkan nanti siapa tahu gitu. Jadi boleh dia tidak sholat jamaah atau tidak berjamaah atau tidak berjumat gitu. Karena bagian daripada uzur Jumat. Ayo supaya kelihatan nih, depanan sedikit. Ayo depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Faisal Tony. Saya akan bertanya mengenai ketika kita mendapat dua buah undangan. Yang pertama undangan kepaten atau meninggal dunia, dan kedua undangan walimatul urus, yang dimana undangan walimatul urus hukumnya menghadirinya adalah wajib, dan sedangkan undangan kepaten juga salah satu kewajiban dari manusia. Mungkin hanya itu. Yang dimana bagaimana yang diutamakan? Wassalamualaikum. Ya, demikian Hafid Sultani tanya, ada dua undangan, ini susah juga ini kan. Ya kalau ada undangan, untung ini kematian dengan walimatul ursi ya. Walimatul ursi itu hukumnya perdoain ke sana, tapi dengan syarat tidak ada yang barang haram di situ. Ya, jadi kalau tidak ke sana dosa kita. Walimatul ursi itu adalah masalah walimah perkawinan. Tapi walimatul ursi itu yang paling abdal sunat makan hukumnya. Walimatul ursi itu ulim walau bisyatin, kata Nabi. Walimatul ursi lah kamu walaupun dengan seekor kambing. Nah kita diundang untuk ke sana itu kan, maka hukumnya fardu ain itu. Ya, sedangkan untuk mayit itu fardu kifayah itu ya. Jadi kita ke sana, tapi dengan syarat tadi tidak ada di situ buat sesuatu yang haram.